kaju berdek kerele kaju bengurele kaju berdek kerele kaju. Saya ingin mengajak anak-anak muda untuk mencintai alam ini. Ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapat di Jakarta, saya harus kembali ke daerah saya untuk mengembangkan dan tentunya memajukan daerah saya seperti itu. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, pemirsa dan juga Matt. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga pemirsa dan juga hadirin yang hadir di studio dalam keadaan sehat dan juga baik. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara Mimpi Jadi Nyata, yaitu Inti Sumber Baja Sakti dan juga Samudra Marine Indonesia. Dan juga pastinya adalah para juri yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Nani Sulistiawati. Selamat malam Ibu, cantik sekali malam hari ini. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Kemudian ada Bapak Budi Sudira. Selamat malam Pak. Selanjutnya ada Ibu Miraho. Selamat malam Ibu Mira. Dan yang terakhir ada Bapak Stanley Saputra. Selamat malam Pak Stanley, apa kabar? Selamat malam, baik, terima kasih. Selamat datang kepada para dewan juri. Mereka nanti tentunya akan berunding dan juga berembuk untuk mewujudkan siapa kira-kira di antara dua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi nyata. Namun mari kita berkenalan juga dengan para pejuang mimpi kita melalui tayangan berikut. Saya mengajak generasi muda, terutama anak-anak YPU, untuk mencintai alam. Generasi muda saat ini banyakkan generasi instan, nah kita menjadi generasi yang berproses. Nah di alam ini mereka belajar bagaimana hidup itu sebuah proses seperti alam. Pembentukan karakter seperti inilah yang ingin ditanamkan dan sekaligus juga ini sebagai sebuah pelatihan kewirausahaan. Saya dapat mendapatkan ilmu tentang pertanian selaras alam, sehingga apa yang saya dapatkan di sini nanti saya bisa aplikasikan nanti di kampung daerah saya. Ya, selamat malam Pak Martinus, apa kabar? Selamat malam, baik. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya mimpi dari Pak Martinus? Malam ini saya bermimpi memiliki sebuah mesin kompos organik untuk laboratorium pertanian selaras alam anak-anak Yayasan Prima Unggul. Sudah siap untuk mewujudkan mimpinya Pak Martinus? Siap. Oke, boleh maju satu langkah Pak. Ya, silakan Ferdi. Terima kasih banyak Matt. Pak Martinus, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Mudah-mudahan malam hari ini mimpi Pak Martinus akan menjadi kenyataan. Amin. Memiliki mesin kompos organik. Ya. Boleh diceritakan apa yang diharapkan jika mesin tersebut menjadi kenyataan milik Bapak? Selama ini sarana alat-alat yang dipakai oleh anak-anak di pertanian seperti cangkol, parang, terus ada skop. Nah, untuk mengolah pupuk organik, nah harapan kita ke depan supaya lebih optimal lagi sampah-sampah, daun-daunan sehingga bisa diproduksi sehingga menjadi satu pupuk organik yang bisa digunakan nanti untuk pertanian di lahan di mana anak-anak saat ini mengolahnya. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai pertanian organik selaras alam yang Bapak miliki dan apa saja yang diajarkan di sana, Pak? Iya, ini salah satu tujuan yang paling mendasar kenapa kita memilih
pertanian organik selaras alam adalah saya ingin mengajak anak-anak muda untuk mencintai alam ini dengan cara merawat dan mengolahnya. Dan sekaligus saya mengajak anak-anak untuk belajar berproses. Ini menjadi tujuan dan sekaligus juga saya mengajak anak-anak untuk belajar berusaha. Seperti dalam pupuk organik ini bisa menjadi salah satu bentuk wirausaha bagi mereka. Ini penting ya Pak ya. Pak Martinus ini benar ya, dulu besarnya di panti asuhan begitu ya? Betul sekali. Dari usia berapa Pak Martinus di panti asuhan? Saya dari kelas 4 SD ya sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Selama 10 tahun tinggal di panti asuhan. Selama 10 tahun. Jadi memang Bapak juga ingin merubah konotasi bahwa panti asuhan ini adalah tempat anak-anak dititipkan. Tapi mereka juga di sini dibina sekaligus juga diberikan bekal agar setelah mereka lepas dari panti asuhan ini mereka bisa mandiri dan juga punya usaha yang nanti akan menjadi bekal hidup untuk mereka. Begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Ikut senang mendengarnya Pak. Mungkin kali ini kita akan beri kesempatan kepada Dewan Juri. Mungkin Ibu Nani mau bertanya kepada Pak Martinus. Biasanya Yayasan Yatim Piatu itu hanya untuk menampung anak-anak yang ayahnya atau ibunya atau kedua-duanya sudah tiada. Tapi menarik sekali di YPO ini mempunyai pendidikan untuk skill, untuk keterampilan mereka dan diajarkan. Mungkin boleh diceritakan kurikulum apa yang Bapak berikan untuk anak-anak YPU yang ada di YPU. Pertama-tama karena anak-anak kita dulu tingkat SMA dan ada SMP dan sekarang juga ada tingkat SD. Untuk proses pendidikan mereka, kita bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga ujian akhir mereka bisa ujian legalitasnya adalah paket A, paket B, dan paket C. Sedangkan kurikulum kewirausahaan dan pembentukan karakter, itulah yang menjadi fokus kami di dalam yayasan. Sehingga boleh dikatakan mulai dari pagi sampai malam, pembentukan karakter selalu terjadi dan proses pelatihan kewirausahaan terjadi dan dalam kelompok-kelompok dan tentu kita sesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing anak. Sehingga secara legalitas mereka punya ijazah dan juga kurikulum untuk keterampilan mereka dapatkan di Yayasan Prima Unggul. Makasih. Terima kasih banyak Pak Martinus. Anak-anak YPU ini keahlian seni mereka juga sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, nantikan penampilan mereka di Mimpi Jadi Nyata. Kaju beng dekerele kaju bengurele kaju beng dekerele kaju bengurele kaju beng kekerele kaju bengurele kaju beng kekerele kaju bengu kekerele kaju dega 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 oh dega dega mai dega dega Sangat luar biasa sekali penampilan anak-anak YPU ini. Kita berikan tepuk tangan.
Wah, hebat-hebat sekali penampilannya. Ini pernah pada tampil di acara apa gitu mungkin Pak Martinus? Mereka selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seni dan mereka diundang di berbagai event juga. Ya. Dan pada malam ini nuansa seni dari timur mereka bawakan untuk kita. Luar biasa sekali ya. Ini jadi sekarang ada berapa anak Pak di YPU saat ini? Saat ini ada 40 anak yang tinggal bersama dengan kita dalam proses pendidikan. Oke, saya mungkin boleh ngobrol dengan salah seorang di antara kalian. Siapa yang mau bicara nih mewakili? Nama saya Ina, Kak. Ina sudah berapa lama di YPU? Saya sudah 7 tahun bersama dengan YPU. Sudah 7 tahun. Kalau tadi Pak Martinus lagi fokus di tahun 2022 ini mengenai tanaman organik, mungkin bisa diceritakan kepada kita bagaimana perasaan kamu di YPU, apa saja yang sudah dipelajari selama ini? Baik, perasaan saya tentunya sangat bersyukur sekali karena di Yayasan Prima Unggul sendiri saya dapat mengembangkan potensi diri karena saya berasal dari daerah di Flores dan di sini saya dapat lebih mengembangkan diri seperti public speaking, belajar bahasa Inggris, bagaimana mengelola sebuah event, marketing dan juga penjualan, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Jadi banyak sekali yang sudah dipelajari oleh mereka. Untuk yang lain kami ucapkan terima kasih. Pak Martinus dan Ina boleh tetap bersama kami di sini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Nah, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Ina mungkin boleh ceritakan kepada kami. 7 tahun kamu sudah berada di YPU. Boleh sedikit diceritakan kepada kami mengenai latar belakang keluarga kamu. Apakah ayah dan ibu masih ada? Berapa bersaudara? Apa pekerjaan mereka? Baik, saya orang tuanya, bapak mama masih ada. Oke. Kerjaan dua-duanya sebagai petani dan saya anak pertama dari 4 bersaudara, perempuan hanya saya, seperti itu, Kak. Oke, jadi 4 bersaudara yang perempuan hanya kamu. Betul, Kak. Kalau kamu lepas atau menjadi alumni dari YPU, apakah kamu akan kembali ke daerah asal kamu? Itu pasti, Kak. Oh, Karena itu pasti. dengan ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapat di Jakarta, saya harus kembali ke daerah saya untuk mengembangkan dan tentunya memajukan daerah saya, seperti itu. Apa yang akan kamu buat nanti jika sudah kembali? Ya, di YPU sendiri saya belajar banyak hal dan di Flores, daerah saya, Ya. saya melihat peluang bahwa di bagian pertanian itu sangat mendukung sekali. Jadi saya mau mengembangkan di bagian pertanian, Kak. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga kepada kita bagaimana sih kondisi saat ini pertanian di Flores dari sudut pandang kamu? Kalau dari sudut pandang saya, Flores itu sendiri itu sebuah pulau yang subur sebenarnya. Oke. Tanam padi jadi, jagung jadi, apapun tuh jadi, tumbuh gitu. Apalagi daerah saya itu daerah pegunungan. Ya. Tapi bagaimana cara mengelolanya dengan baik dan mengemas serta memasarkan atau mendistribusikan itu masih sangat kurang. Jadi kalau misalnya sudah dipanen ya dipanen begitu saja, dijual masih secara konvensional dan sisanya ya dikonsumsi seperti itu. Semoga nanti pertanian Flores akan maju sepulang kamu dari Jakarta ya dan juga bisa membawa ilmu kamu untuk saudara-saudara kita di Flores nanti. Amin, Kak. Kita beri kesempatan kepada para juri. Jujur sangat inspiratif sekali Pak Martinus dan Ina, dan tadi persembahan musiknya sangat luar biasa indah walaupun aku nggak ngerti arti kata-katanya, tapi sangat terpancar kebahagiaan dan kepercayaan diri dari anak-anak didikan YPU ya. Jadi saya sangat mengapresiasi, jadi terima kasih sekali inspirasinya hari ini. Pertanyaan saya sebenarnya cuma satu. Apa mimpi besar Bapak dengan si pupuk ini? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Silahkan Pak Martinus. Terima kasih Bu. Misi kita sebenarnya dengan mesin kompos organik ini adalah pertama-tama memproduksi bahan-bahan organik dan tumbuhan atau dedaunan, rumputan yang ada di sana untuk diolah. Pertama-tama kita gunakan juga sebagai bahan untuk pertanian, bahwa dengan apa yang ada di alam sebenarnya biayanya jauh lebih murah. Yang kedua, anak-anak bisa mengembangkan ini sebagai unit usaha yang nanti bisa didistribusikan kepada para mitra-mitra, dan sekaligus ketika mereka kembali ke daerah, mereka juga ada impian bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama. Dan misi yang terbesar adalah bagaimana masyarakat, keluarga-keluarga semakin sadar menggunakan pupuk organik ini adalah sangat baik untuk kesehatan dan sangat mendukung tentang lingkungan hidup. Terima kasih.
bagus sekali Pak jawabannya Pak Martinus ya. Menurut aku ini salah satu inisiatif yang sangat luar biasa ya, seperti Pak Martinus bilang. Jadi selain memberdayakan perkebunannya, tanahnya, tapi juga memberdayakan anak-anak ini sebagai kedepannya punya bisnis unit usaha ke seluruh Indonesia. Jadi semoga mimpinya menjadi nyata dan terima kasih atas inspirasi kebaikannya. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan. Pak Stanley silahkan kami berikan kesempatan. Saya sejujurnya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa pada Pak Martinus dan juga Yayasan Prima Unggul atas kerja nyatanya selama 11 tahun, di mana Pak Martinus tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tapi juga informal serta kewirausahaan. Gitu. Saya sangat terinspirasi ketika Pak Martinus menceritakan bagaimana Pak Martinus mendidik anak-anak supaya bisa dalam tanda kutip bertahan hidup gitu ya Pak ya, setelah lulus dari Yayasan Prima Unggul dan kemudian bisa berbakti kembali ke daerahnya masing-masing. Dan ini sangat inspirasional sekali Pak, apalagi tadi yang diusulkan terkait dengan bidang pertanian, di mana di daerah NTT itu sendiri sangat subur. Menurut saya ini sesuatu inisiasi yang luar biasa sih Pak. Terima kasih banyak Pak Stanley dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Martinus dan juga Ina. Semoga mimpi Pak Martinus dan juga adik-adik di YPU dapat menjadi kenyataan. Dan setelah ini kita masih akan menghadirkan pejuang mimpi kita berikutnya.